Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamal Firdaus dengan NIM 2152505. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Penampungan dan Pemanenan Air Hujan untuk Mengatasi Kekeringan di Kabupaten Wonogiri. Kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Wonogiri membuat 27.253 jiwa atau 8.214 kepala keluarga yang tersebar di 30 desa kekurangan air bersih. Hal ini disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kekeringan tersebut, maka akan dibuat sebuah penampungan air yang berasal dari air hujan. Sedikitnya 27.253 jiwa atau 8.214 kepala keluarga KK yang tersebar di 30 desa yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mulai kesulitan mengakses air bersih bagi berbagai kebutuhan rumah tangga. Penyebab dari kesulitan dalam mengakses air bersih itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain curah hujan yang minim akibat perubahan iklim, minimnya sarana dan prasarana sumber daya air, serta musim kemarau yang berkepanjangan. Berikut ini adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana, yang pertama, bagaimana kebutuhan air bagi warga di Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, bagaimana warga Wonogiri mampu melaksanakan pemanenan air dalam hitungan per bulan. Yang ketiga, bagaimana keseimbangan air antara pemakaian dan pemanenan. Dan keempat, bagaimana upaya menjaga keseimbangan air. Tujuan dari penampungan dan pemanenan dari air hujan ini bagi masyarakat Wonogiri yaitu yang pertama, menghitung kebutuhan air warga dalam hitungan per bulan. Yang kedua, menghitung kemampuan warga dalam memanen air di wilayah masing-masing. Yang tiga, mengkaji keseimbangan air antara pemakaian dan pemanenan. Dan keempat, merekomendasikan upaya sebagai menjaga keseimbangan air hasil dari penampungan air hujan. Manfaat dari terlaksananya inovasi ini antara lain, yang pertama, bagi masyarakat, dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan masyarakat dalam mengelola sumber daya air terpadu, menyeluruh, dan berwawasan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga kebutuhan air dapat terpenuhi bagi setiap masyarakat. Kedua, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi serta bahan pedoman dalam proses pengelolaan air untuk pemerintah. Solusi dari permasalahan. Melihat permasalahan air bersih yang belum tuntas, salah satu upaya untuk mengatasi krisis air adalah pengelolaan sumber daya air terpadu, menyeluruh, dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan terpadu adalah membuat suatu keseimbangan antara sirkulasi air yang terjadi. Pengelolaan air yang baik akan menjaga kuantitas dan kualitas air, sedangkan pengelolaan air yang buruk akan mengakibatkan permasalahan air yang kompleks. Supaya lebih optimal pengelolaan sumber daya air, salah satunya perlu dilakukan analisis keseimbangan air bersih. Keadaan penduduk. Semua kegiatan kehidupan manusia dari kebutuhan pangan hingga pertumbuhan industri pasti memerlukan air agar semua kebutuhan tersebut terpenuhi. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri, dari 30 desa terdapat 8.214 kepala keluarga yang mencapai populasi 27.253 terdampak bencana kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan. Metode pelaksanaan. Berikut ini adalah langkah-langkah implementasi. Yang pertama, keadaan awal. Melakukan riset pengumpulan data terhadap beberapa keseimbangan air antara pemakaian dan pemanenan, serta melakukan survei beberapa rumah pemukiman warga untuk memasang talang air yang akan disalurkan menuju tempat penampungan air hujan. Yang kedua, sosialisasi. Melakukan pemaparan langkah-langkah proses pemanenan air hujan kepada warga yang terdampak kekeringan. Poin A, melakukan penampungan air hujan. Langkah penampungan air hujan berupa saat hujan turun, air akan disalurkan dari talang menuju penampungan air. Poin B, melakukan pengendapan. Pengendapan tersebut berupa air hujan yang baru ditampung. Yang poin C, melakukan filtrasi. Filtrasi adalah tahap menyaringkan kotoran ke air bersih. Poin D, reservoir. Tahapan setelah melakukan semua proses, maka langkah selanjutnya air akan disalurkan menuju tabung penampungan air bersih. Untuk yang ketiga, pencegahan pencemaran. Pemanenan air hujan yang biasanya dilakukan warga langsung ditampung di tandon tanpa melakukan filtrasi bisa menyebabkan berbagai macam penyakit.
Berikut ini ada sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.